Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika SMA tahun 2021. Hari pertama, soal nomor 3. Sebuah bilangan asli disebut prima berpangkat jika bilangan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk P pangkat K dengan P bilangan prima dan K bilangan bulat positif. Tentukan nilai N terbesar yang mungkin sehingga ada barisan bilangan prima berpangkat A1, A2, dan seterusnya hingga AN dengan AI sama dengan AI kurang 1 ditambah AI kurang 2 untuk semua I lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan N. Barangkali salah satu barisan bilangan prima berpangkat yang memenuhi ketentuan di soal yang bisa kita tulis adalah barisan 5, 2, 7, 9, 16, 25, 41. Di sini jelas bahwa 5, 2, 7, 9, 16, 25, dan 41 itu adalah bilangan-bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P pangkat K, di mana P-nya prima dan K bilangan bulat positif, serta 5 ditambah 2 sama dengan 7, 2 ditambah 7 sama dengan 9, 7 tambah 9, 16, 9 tambah 16, 25, 16 tambah 25, 41. Tetapi nanti kalau kita jumlahkan 25 ditambah 41 hasilnya adalah 66. Jelas 66 itu adalah 2 dikali 3 kali 11, jadi tidak bisa dituliskan dalam bentuk P pangkat K. Nah, untuk barisan ini tentu N-nya sama dengan 7. Sekarang, karena pertanyaannya adalah menentukan nilai N terbesar, nah tugas kita jadi sedikit lebih jelas. Tinggal kita membuktikan atau menunjukkan bahwa untuk N lebih dari atau sama dengan 8, maka tidak ada barisan bilangan prima berpangkat yang memenuhi. Nah, jadi kita akan tunjukkan untuk N lebih dari atau sama dengan 8. Perhatikan bahwa kita punya barisan A1, nanti ada A2, kemudian ada A3, yang mana A3 merupakan A1 ditambah A2, kemudian kita bakal punya A4, A4 tak lain adalah A1 ditambah 2 kali A2, kemudian A5 sama dengan 2A1 ditambah 3A2, A6 sama dengan 3A1 ditambah 5A2, A7 adalah 5A1 ditambah 8A2, dan A8 tak lain adalah 8A1 ditambah 13A2. Nah, di sini saya akan hanya menuliskan A1 sampai A8 karena kita mau buktikan atau mau menunjukkan untuk N lebih dari atau sama dengan 8 itu tidak ada barisan bilangan prima berpangkat yang memenuhi. Nah, untuk N lebih dari atau sama dengan 8 ini kita bagi dalam beberapa buah kasus. Kasus yang pertama adalah kasus di mana nilai A1 dan A2 itu nilainya ganjil. Jadi A1, A2-nya merupakan bilangan ganjil. Nah, dari sini A6 itu kan sama dengan 3A1 ditambah 5A2, atau sama dengan 3 dikali A1 ditambah A2 ditambah 2A2. Nah, A1 ditambah A2 sendiri itu sama dengan A3. Berarti kita bisa bikin A6 itu sama dengan 3 kali A3 ditambah 2 kali A2. Nah, A1 dan A2-nya kan bilangan ganjil, sementara A3 itu adalah
A1 ditambah A2. Otomatis A3 ini pasti bilangan genap. Nah, karena A3 adalah bagian dari bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P pangkat K, dan A3 bilangan genap, maka kita bisa memisalkan A3-nya itu katakanlah sama dengan 2 pangkat X. Nah, sehingga A6 tak lain adalah 3 dikali 2 pangkat X ditambah 2 kali A2, atau sama dengan 2 dikali 3 ditambah A2. Oh ya, di sini X-nya elemen bilangan bulat positif ya, atau bilangan asli. Oke, balik lagi, A6-nya adalah 2 dikali 3 kali 2 pangkat X dikurang 1, kemudian ditambah A2. Nah, ingat bahwa dari sini kan jelas ya bahwa A6 itu bilangan genap. Artinya kita maunya A6 ini dapat dinyatakan dalam 2 pangkat sesuatu. Nah, perhatikan bahwa nilai dari A2 sendiri itu merupakan bilangan ganjil. Otomatis, karena kita pengen A6-nya itu dapat dinyatakan dalam 2 pangkat Y, maka 3 dikali 2 pangkat X dikurang 1 itu juga harus merupakan bilangan ganjil. Nah, kapan ini bisa menjadi bilangan ganjil? Yaitu ketika nilai X sama dengan 1. Akan tetapi, jika nilai X-nya sama dengan 1, berarti kan kita punya A3 sama dengan 2 pangkat 1. A3 adalah A1 ditambah A2. A1 ditambah A2 sama dengan 2. Apakah ini kita punya solusi? Jelas tidak. Kenapa tidak? Karena A1 dan A2 itu dapat dinyatakan dalam bentuk P pangkat K, di mana P-nya prima, K-nya bilangan bulat positif. Artinya, minimal nilai A1 dan A2-nya itu 2. Nah, jadi ini bahkan karena di sini A1 dan A2-nya bilangan ganjil, pasti A1 A2-nya itu lebih dari 2. Maka ini tidak ada solusi di mana A1 tambah A2-nya sama dengan 2. Tidak ada solusi. Jadi untuk kasus 1 di mana A1 dan A2 merupakan bilangan ganjil, kita tidak punya solusi. Nah, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua di mana nilai A1 dan A2-nya genap. Nah, jika A1 dan A2-nya genap, tidak salah jika kita misalkan ya. Kita misalkan A1-nya adalah 2 pangkat X, kemudian A2-nya adalah 2 pangkat Y, katakanlah begitu. Maka kemudian kita akan punya nilai dari A3. Karena A3 adalah A1 ditambah A2, berarti A3-nya sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat Y. Oh ya, kayaknya tidak cocok untuk A3 ya. Kita ke nilai ini aja, A4. Nah, nilai A4 tak lain adalah di sini A1 ditambah 2 kali A2. A4 adalah A1 ditambah 2 kali A2. Nah, tinggal kita ganti A1-nya dengan 2 pangkat X. A2 kali A2 tak lain adalah 2 pangkat Y ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa di sini jelas bahwa A4-nya itu adalah bilangan genap. Karena A4-nya bilangan genap, maka begini, ini satu-satunya cara membuat A4 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat P itu adalah ketika nilai X sama dengan Y ditambah 1. Karena kalau nilai X tidak sama dengan Y ditambah 1, dia nggak bakal jadi bilangan berbentuk 2 pangkat P. Sebagai contoh begini, kalau kita punya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 misalnya, ini kan kalau difaktorkan jadi 2 pangkat 2 dikali 2 ditambah 1. Selalu ada yang ganjil. Selalu ada yang dikalikan dengan 1 kalau
si pangkat ini nggak sama. Sementara kalau dia sama, dia bakal menjadi 2 kali. Nah, ini kalau X sama dengan Y ditambah 1, kita bakal punya 2 pangkat Y ditambah 1 ditambah 2 pangkat Y ditambah 1. Nah, ini nanti akan sama dengan 2 kali 2 pangkat Y tambah 1 atau 2 pangkat Y ditambah 2. Nah, tetapi jika X-nya sama dengan Y tambah 1, X sama dengan Y tambah 1, maka kita bakal punya nilai dari A3. Karena A3 itu adalah A1 ditambah A2, maka A3-nya akan menjadi A1-nya adalah 2 pangkat X, kita ubah menjadi 2 pangkat Y ditambah 1, kemudian ditambah A2, A2-nya adalah 2 pangkat Y, atau kita bakal punya nilai A3 sama dengan 2 pangkat Y dikali 2 pangkat 1 ditambah 1. Nah, ingat bahwa A3 itu harus berbentuk 2 pangkat sesuatu gitu. A3-nya itu harus berbentuk 2 pangkat Z, Z-nya bilangan asli. Jadi ini jelas tidak mungkin ya, karena 2 ditambah 1 adalah 3. A3 itu tidak boleh punya faktor bilangan ganjil, sementara di sini 2 ditambah 1 adalah 3, dan 3 merupakan bilangan ganjil. Akibatnya, untuk kasus kedua juga tidak ada solusi, tidak ada bilangan yang memenuhi. Itu untuk kasus kedua. Kita lanjut ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga adalah kasus di mana nilai dari A1-nya ganjil, A1-nya bilangan ganjil, dan A2-nya bilangan genap. Nah, kita misalkan A2-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi setiap kita permisalkan begini, pangkatnya itu bilangan asli ya. Nah, nanti bisa dicek lagi bahwa nilai dari A5 tak lain adalah sama dengan 2 kali A1 ditambah 3 kali A2. Nah, karena A2-nya adalah 2 pangkat X, maka A5 akan sama dengan 2 dikali A1 ditambah 3 dikali 2 pangkat X dikurang 1. Nah, perhatikan bahwa A5 ini bilangan genap. Dan A5 memenuhi ini ya, syarat di soal, sehingga A5 tidak punya faktor bilangan ganjil. Sementara A1 merupakan bilangan ganjil. A1-nya ganjil. Nah, akibatnya si 3 kali 2 pangkat X dikurang 1 ini juga harus merupakan bilangan ganjil. Nah, kapan ini menjadi bilangan ganjil? Yaitu ketika nilai X sama dengan 1. Akan tetapi jika X sama dengan 1, berarti kan kita bakal punya nilai A2 itu sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Nah, sementara di A8 adalah 8 dikali A1 ditambah 13 dikali A2. Nanti bisa kita cek lagi. Nah, ini. Nah, ini akan sama dengan 8 kali A1 ditambah 13 dikali A2, berarti 26. Atau A8 sama dengan 8 dikali A1. Sorry. Bukan 8 kali ya, tapi kita ubah menjadi 2 dikali 4 kali A1 ditambah 13. Nah, ingat, A8 itu pasti bilangan genap. Dan A8 tidak boleh punya faktor bilangan ganjil. Sementara 4 kali A1 ditambah 13 merupakan bilangan ganjil. Artinya tidak ada nilai A8 yang memenuhi bentuk A8 sama dengan P pangkat K. Sehingga untuk kasus nomor 3 kita juga tidak memiliki solusi. Oke, kita akan bahas berikutnya adalah kasus terakhir, yaitu kasus keempat, di mana nilai A1-nya merupakan bilangan genap dan A2-nya merupakan bilangan ganjil. Nah, sebenarnya ini kasus yang agak mirip dengan kasus 3 ya.
Jadi teknik penyelesaian soalnya juga mirip. Tetapi di sini yang kita misalkan adalah A1. A1-nya katakanlah 2 pangkat X, X bilangan asli. Nah, yang kita pandang itu nilai dari A4. Karena A4 adalah A1 ditambah 2 kali A2. Nah, karena A1-nya adalah 2 pangkat X, maka kita punya 2 pangkat X ditambah 2 kali A2. Atau A4 sama dengan 2 dikali 2 pangkat X dikurang 1 ditambah A2. Jelas A4 bilangan genap di sini. Dan A2-nya bilangan ganjil. Karena A4 tidak boleh punya faktor bilangan ganjil, maka 2 pangkat X dikurang 1 harus merupakan bilangan ganjil. Ganjil ketika nilai X-nya sama dengan 1. Karena X sama dengan 1, akibatnya nilai A1 akan sama dengan 2. Tetapi A7 sendiri itu sama dengan 5 kali A1 ditambah 8 dikali A2. Karena A1-nya adalah 2, berarti A7 adalah 10 ditambah 8 A2. Atau sama dengan 2 dikali 5 ditambah 4 kali A2. Nah, A7-nya itu harus bilangan genap dan tidak punya faktor bilangan ganjil. Akan tetapi, di sini jelas bahwa 5 ditambah 4 dikali A2 itu merupakan bilangan ganjil. Akibatnya, tidak ada solusi untuk kasus keempat. Nah, dari keempat kasus ini, kasus 1, 2, 3, dan 4, yang merupakan semua kasus yang mungkin terjadi untuk barisan bilangan prima berpangkat, maka kita bisa simpulkan, maka tidak ada solusi bilangan prima berpangkat untuk nilai N lebih dari atau sama dengan 8. Nah, kembali lagi ke soal, pertanyaannya tadi adalah tentukan nilai N terbesar. Jadi, nilai N terbesar adalah N sama dengan 7. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.